Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Flaviana Astuti. Saya seorang mahasiswa semester 7 program studi sarjana keperawatan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video terkait bagaimana penanganan atau penanggulangan masalah kesehatan yang bisa kita lakukan pada saat bencana terjadi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman sekalian, bencana adalah suatu hal yang dapat mengancam dan mengganggu ketenangan kehidupan manusia, di mana bencana biasanya disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Dan bahkan, manusia sendiri bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu bencana. Dan dampak dari bencana ini yaitu dapat memberikan suatu dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, seperti kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dampak psikologis, dan bahkan yang lebih parah yaitu adanya korban jiwa. Nah, bencana menimbulkan dampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakat yang terkena bencana. Nah, salah satu dampak yang ingin saya bahas yaitu terkait masalah kesehatan yang biasanya muncul pada saat bencana terjadi, di mana masalah kesehatannya itu seringkali muncul pada saat bencana terjadi. Nah, teman-teman sekalian, pada saat bencana terjadi itu biasanya muncul beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan yang biasanya muncul pasca bencana yaitu adanya penyakit menular. Nah, adanya penyakit menular ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu penyakit yang ada sebelum bencana terjadi, di mana hal ini maksudnya yaitu ada beberapa orang yang menjadi korban dari bencana ini memiliki penyakit yang dapat ditularkan kepada orang lain. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit pasca bencana. Lalu yang kedua adalah pengungsian. Nah, pada saat bencana biasanya para korban bencana akan diungsikan pada kamp pengungsian, di mana hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan berawal dari kurangnya ketersediaan air bersih dan menimbulkan pada buruknya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang menyebabkan perkembangan penyakit menular pasca bencana. Lalu yang ketiga yaitu adanya kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk merupakan faktor penting penularan penyakit, terutama terkait dengan penularan melalui rute sentuhan atau pernapasan, di mana hal inilah yang memicu terjadinya penularan penyakit pada saat bencana. Lalu yang keempat yaitu adanya rusaknya fasilitas publik. Nah, listrik, air minum maupun sistem pembuangan limbah akan terpengaruh oleh bencana. Hilangnya sarana toilet akan meningkatkan penyakit yang menular melalui makanan dan air. Nah, kurangnya air untuk mencuci tangan maupun mandi juga menjadi salah satu faktor meningkatnya penularan penyakit pasca bencana. Hal inilah yang dapat menyebabkan peningkatan penyebaran penyakit pada saat bencana terjadi. Nah, teman-teman sekalian, permasalahan kesehatan akibat bencana adalah meningkatnya potensi kejadian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Nah, timbulnya masalah kesehatan berawal dari kurangnya ketersediaan air bersih dan buruknya kebersihan diri serta sanitasi lingkungan yang buruk. Nah, selain itu, banyaknya penyakit menular menyebar melalui air minum dan makanan yang sudah terkontaminasi dengan feses atau kotoran-kotoran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih yang bisa digunakan sebagai fasilitas untuk membersihkan atau mencuci tangan maupun mandi. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi itu sudah terkontaminasi. Nah, dengan demikian harus dilakukan upaya untuk memastikan bahwa adanya pembuangan ekstra dan sanitasi lingkungan. Nah, ada pun beberapa jenis penyakit menular yang biasanya muncul pada saat bencana terjadi ataupun di situasi kamp pengungsian. Yang pertama yaitu masalah gizi. Nah, masalah gizi ini biasanya sering muncul pada saat bencana karena kurangnya nutrisi yang dikonsumsi oleh para korban bencana. Lalu yang kedua yaitu penyakit diare. Nah, penyakit diare ini muncul akibat kurangnya kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu penyakit campak. Yang keempat itu penyakit malaria dan yang terakhir itu DBD. Nah,
Nah, penyakit-penyakit inilah yang biasanya muncul pada saat bencana alam terjadi. Oleh karena itu perlu diperhatikan terkait masalah-masalah kesehatan ini, dan kita usahakan untuk tidak menganggap remeh masalah atau penyakit menular yang biasanya terjadi pada saat bencana, karena jika kita menganggap remeh, hal inilah yang dapat memicu terjadinya kejadian luar biasa yang dapat berdampak buruk dan menyebabkan adanya korban jiwa karena penyakit menular ini. Lalu adapun pertanyaan yang ingin kita tanyakan, seperti bagaimana sih penanganan yang bisa kita berikan untuk menanggulangi masalah yang ada pada saat bencana. Nah, teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi bahwa pada saat bencana terjadi, kita tidak bisa melakukan penanggulangan akan suatu masalah itu dilakukan sendiri. Nah, kita memerlukan tim ataupun pihak-pihak lain untuk menyukseskan suatu hal yang kita rencanakan. Nah, hal ini bertujuan untuk merealisasikan agar rencana yang sudah kita buat itu dapat terrealisasi dengan baik karena adanya bantuan dari orang lain. Nah, yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah kesehatan pada saat bencana yaitu memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan agar masyarakat itu dapat mengetahui bagaimana pentingnya tentang sanitasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, kita juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait beberapa penyakit dan bagaimana proses penyebaran penyakit yang biasanya muncul pada saat bencana terjadi. Hal ini kita lakukan agar masyarakat itu dapat membentengi diri agar tidak terkena atau tertular akan oleh penyakit yang biasanya muncul pada saat bencana terjadi. Dan biasanya pada saat bencana terjadi itu ada pembagian tim-tim untuk merealisasikan suatu rencana. Nah, salah satunya yaitu adalah tim kerja, di mana tim kerja membutuhkan partisipasi mitra dalam memasang dan memanfaatkan set sanitasi yang sudah disediakan dan mencari sumber air bersih hingga pemasangan sanitasi, di mana hal ini dilakukan untuk bertujuan untuk memberikan fasilitas yang memadai agar masyarakat yang menjadi korban bencana itu dapat menggunakan fasilitas yang sudah kita sediakan dan mengurangi resiko terjadinya resiko terjadinya penularan penyakit pada saat bencana. Selain pemberian edukasi kepada masyarakat dan penyediaan sanitasi, set sanitasi dan penyediaan air bersih, kita juga bisa melakukan beberapa kegiatan atau upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan yang biasanya muncul pada saat bencana alam terjadi. Nah, tindakan-tindakan tersebut diantaranya itu melaksanakan sesegera mungkin atau mengupayakan upaya kesehatan masyarakat untuk mengurangi risiko timbulnya masalah kesehatan seperti penyakit menular. Lalu yang berikut yaitu penyediaan atau menyusun suatu sistem pelaporan penyakit, di mana hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kejadian luar biasa, serta kita dapat melakukan penanganan atau pengendalian sesegera mungkin untuk mengurangi risiko terjadinya atau dampak yang sangat buruk yang dapat menimbulkan beberapa hal yang tidak kita inginkan pada saat bencana terjadi. Nah, teman-teman sekalian, usaha yang kita lakukan ini itu harus kita rancang dengan sebaik mungkin dan usahakan rencana yang kita buat ini itu dapat bermanfaat bagi korban bencana ini. Nah, di mana rencana yang kita buat ini bertujuan untuk menanggulangi masalah yang terjadi pada saat bencana. Salah satunya yaitu adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, tindakan yang kita berikan itu harus direncanakan sedetail mungkin agar dapat hasil yang kita dapatkan itu sesuai yang kita harapkan dan masyarakat itu puas akan pelayanan yang kita berikan dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu dapat kita tekan sehingga minim terjadi, sehingga segala tindakan yang kita berikan itu dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi si korban atau masyarakat yang menjadi korban dari bencana ini.
Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana penanggulangan atau penanganan masalah kesehatan yang biasanya terjadi pada saat bencana alam terjadi. Uh, saya harap apa yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf bila selama saya memberikan penjelasan itu ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin sulit untuk dipahami oleh teman-teman sekalian. Oleh karena itu saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.